Akui kualitas timnas Indonesia, pelatih Taiwan sebut Raja Asia baru, kombinasi baru lini depan skuad Garuda, eksperimen taktik Patrick Clifford buat pemain jadi pembeda, alasan skuad Garuda unggul segalanya atas Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pelatih Taiwan akui kualitas timnas Indonesia. Alasan skuad Garuda unggul segalanya dari Taiwan. Yang selanjutnya, eksperimen taktik Patrick Clifford buat pemain pembeda. Yang terakhir, kombinasi baru lini depan timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Laga sangat menarik baru saja tersaji kala timnas Indonesia menghadapi Taiwan di laga perdana FIFA Matchday bulan ini. Berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, skuad Garuda datang dengan kepercayaan tinggi di depan supporter yang hadir langsung di stadion. Sementara Taiwan bertekad memberi perlawanan dengan banyaknya pemain muda yang diturunkan. Langkah Taiwan menerima undangan laga persahabatan ini juga penuh pertimbangan. Awalnya, mereka tidak memiliki agenda pada FIFA Matchday September 2025. Namun, setelah Kuwait mendadak mundur sebagai lawan Indonesia, PSSI segera menghubungi Federasi Sepak Bola Taiwan. Setelah evaluasi, Taiwan akhirnya setuju menantang skuad Garuda di Surabaya. Taiwan menilai timnas Indonesia kini termasuk tim kuat di kawasan Asia Tenggara, bahkan bisa menjadi raja baru di Asia. Mereka menyoroti langkah PSSI yang aktif mendatangkan pemain naturalisasi asal Eropa, sehingga kualitas permainan Garuda meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Terbukti, Patrick Clifford menurunkan kombinasi pemain yang berbeda dari laga sebelumnya. Sejak menit pertama pertandingan menarik tersaji ketika skuad Garuda begitu menguasai permainan. Strategi cantik antar lini dipertontonkan Patrick Clifford mengingat uji coba menjadi ajang untuk memperlihatkan hal baru selama latihan. Pelatih Taiwan Hwang Cheming sendiri mengakui bahwa timnya kalah level dari timnas Indonesia. Laga uji coba ini dianggap menjadi tolak ukur berharga untuk menguji mental dan kualitas pemain mudanya melawan tim dengan level kompetitif lebih tinggi. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak hanya berkembang secara kualitas, tetapi juga memberikan atmosfer kompetisi baru bagi lawannya. 1. Kualitas individu pemain lebih mumpuni. Dalam beberapa tahun terakhir, komposisi pemain timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Kehadiran pemain keturunan memberi tambahan kualitas yang terlihat jelas di lapangan. Ditambah lagi adanya pemain seperti Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Yance Sayuri yang terus berkembang, membuat Indonesia punya kedalaman skuad lebih baik dibanding Taiwan. Secara individu, para pemain Garuda memiliki teknik, visi bermain, serta pengalaman bermain di liga-liga Eropa yang menjadi nilai tambah. Hal itu terlihat di sepanjang laga bagaimana Patrick Clifford mampu meramu taktik dengan baik. 2. Kekuatan serangan sayap. Salah satu senjata utama Indonesia adalah kecepatan dan variasi serangan dari sisi sayap. Serangan skuad Garuda begitu merepotkan lini belakang Taiwan yang cenderung rapuh menghadapi crossing maupun cut inside cepat. Alhasil, lini depan timnas Indonesia memiliki banyak peluang untuk bisa mencetak gol. 3. Motivasi tinggi skuad Garuda. Laga uji coba ini lebih dari sekedar pertandingan persahabatan bagi timnas Indonesia. Para pemain bertekad menunjukkan kualitas mereka agar terus dipercaya di skuad utama menghadapi agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat melawan Irak dan Arab Saudi. Selain itu, dukungan publik tanah air yang selalu besar menjadi energi tambahan. Faktor motivasi inilah yang membuat skuad Garuda tampil lebih bersemangat dan agresif sejak menit awal. Laga timnas Indonesia kontra Taiwan tampak menjadi eksperimen taktik bagi Patrick Clifford. Menjadi ajang pemanasan seolah benar-benar dimaksimalkan sebelum tampil di round 4 kualifikasi mendatang. Hal itu terlihat dari starting line-up yang diturunkan Patrick Clifford pada laga uji coba ini. Seperti yang diketahui, Patrick Clifford sempat dikritik habis-habisan lantaran tidak berani menerapkan skema baru di round 3 lalu. Skema 3 bek andalan Sintayong masih dipertahankan Patrick Clifford. Padahal pelatih asal Belanda tersebut terkenal dengan sistem 4-3-3 khas negeri kincir angin. Namun, di laga kontra Taiwan, kejutan terjadi ketika Patrick Clifford mampu menjawab kritikan. Para penggawa Garuda pun terlihat menikmati peran di dalam lapangan meski menggunakan strategi baru. Dengan taktik baru, Rizky Ridho dan kawan-kawan memiliki banyak opsi untuk membuat lawan kesulitan membaca permainan.
Yang menarik, Patrick Clifford mampu membuat para pemain lokal jadi pembeda laga. Salah satunya ialah Yaakob Sayuri yang menjadi senjata andalan Patrick Clifford di area sayap timnas Indonesia. Kecepatan dan akselerasinya begitu merepotkan pertahanan lawan. Selain itu, Ramadan Sananta juga mendapat kesempatan dari Patrick Clifford. Absennya oleh Romney seolah menjadi berkah tersendiri. Belakangan ini, Sananta juga telah memperlihatkan performa yang konsisten di Liga Super Malaysia bersama DPMM FC. Pemain berusia 22 tahun itu selalu mendapat kesempatan bermain penuh pada 4 pertandingan. Catatannya juga cukup oke dengan 1 gol plus 2 assist. Untuk itu, laga uji coba kali ini benar-benar dimanfaatkan Sananta untuk mencuri kepercayaan dari sang pelatih. Terlepas dari hasil laga, lini depan menyisakan fakta menarik tersendiri bagi timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Patrick Clifford kedatangan Milano Jonathans dan Mauro Zilstra yang sejatinya bisa diandalkan. Kehadiran dua striker anyar tersebut bisa menjadi solusi penyerang timnas oleh Romney yang masih dibekap cedera di kakinya. Adanya Milano dan Mauro semakin mempersolid lini depan Garuda. Keduanya menawarkan karakter permainan yang berbeda, namun saling melengkapi. Mauro Zilstra punya kemampuan sebagai target man modern, kuat dalam duel udara, namun juga lincah saat mengejar bola-bola terobosan. Sedangkan Milano Jonathans punya keunggulan dalam menggiring bola, membuka ruang, dan menciptakan peluang dari sisi lapangan. Selain itu, keduanya memiliki fleksibilitas permainan. Sebut saja Mauro Zilstra yang sebelumnya seorang gelandang serang bisa bermain lebih atraktif dari lini tengah. Sementara Milano Jonathans yang terkenal sebagai penerus Arjen Robben terbiasa menyisir lapangan hingga membuat lawan kewalahan. Menariknya, lini depan timnas Indonesia kian sangar dengan kembalinya Ragnar Oratmangun masuk dalam line-up timnas Indonesia. Winger andalan timnas yang bermain bersama FC Vidender IH di Jupiler Pro League Belgia ini kembali setelah beberapa bulan menepi dari Garuda Calling karena menderita sakit. Fakta tersebut membuktikan bahwa lini serang tim Merah Putih saat ini patut diperhitungkan. Tinggal bagaimana Patrick Clifford membuktikan racikannya untuk membawa timnas Indonesia tampil lebih tajam. Hasil laga kontra Taiwan seolah menjadi permulaan mengingat kualitas lawan. Kini, menarik untuk menanti pembuktian kembali dari Patrick Clifford di laga kontra Lebanon mendatang. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.